Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman, nomor induk mahasiswa 19 10 10 10 01 dari kelas Hukum Keluarga Islam 1. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas video mata kuliah ceramah dan khutbah, yaitu khutbah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Hal ini dapat kita lihat pada substansi ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran maupun perilaku Rasulullah SAW. Dengan adanya sifat saling mengasihi, maka akan tercipta kedamaian dan ketentraman di tengah masyarakat. Sudah maklum bagi kita sebagai warga negara Indonesia, tidak semua warga negaranya menganut agama Islam. Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan, dari mulai budaya, adat istiadat, bahkan hingga agama. Sikap toleransi yang menyatukan kita sehingga bisa hidup bersama di tengah-tengah keragaman manusia. Tanpa adanya sikap toleransi, mungkin kita akan mudah menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Lebih dari itu, bahkan dapat menyebabkan adanya peperangan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak, toleransi adalah nilai ajaran dari agama Islam itu sendiri. Sedang Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berbunyi, Ani ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay azyani ahabbu ilallah qala al anifiyatun samhat, yang artinya dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, Al-Hanafiyah As-Sunnah, atau yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar mengenai seorang yang menendang sesajen di Gunung Semeru, sembari menyebutkan bahwa hal tersebutlah yang menjadikan murkanya Allah sehingga azabnya turun kepada manusia. Mirisnya perilaku tersebut direkam dan divideokan, bahkan disebarluaskan ke media sosial. Khutbah ini tidak semata-mata ingin mengatakan bahwa menyediakan sesajen bagi ruh atau penunggu tempat tertentu hukumnya adalah halal di dalam agama Islam. Tidak sama sekali. Kita maklum bahwa menyediakan sesajen dengan meyakini adanya zat selain Allah yang dapat mendatangkan manfaat atau mara bahaya merupakan sebuah kemusyrikan. Tidak ada di alam semesta ini yang dapat melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, poin yang perlu ditegaskan adalah penting sekali bagi kita untuk menghormati sesuatu yang disembah oleh agama lain. Menghormati tentu berbeda dengan meyakini. Kita harus menghormati bukan berarti harus meyakini. Menghormati di sini adalah tidak mencaci praktik ibadah dan sesembahan mereka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 118 yang berbunyi, wala tasubul ladzina yaz'una min dunillahi fayasubullah azwa'um bi azri ilmi zalika zayyana likulla ummati amaluhum summa ila rabbihim masji'uhum faina ya'buhum bima kanu ya'malun. Artinya,
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik kerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 108. Ayat di atas jelas sekali melarang kita mencaci sesuatu yang disembah penganut selain Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari khutbah singkat di atas tadi, marilah kita beragama dengan bijak, dengan sikap toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan sampai kita sikap intoleran yang kita lakukan malah memecah belah dan menghancurkan kerukunan sejak lama telah terjalin di antara umat beragama di tengah masyarakat kita. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita untuk melakukan tindakan preventif. Sebab cacian yang kita lontarkan kepada orang lain tentu akan menuai balasan cacian yang serupa atau bahkan lebih parah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala an-nabiy Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumal qiyamah. Amma ba' wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin halaina fi syakaratil maut wa najatta minan nar wa afahindal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bahi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullaha yazidkum wazkuruhu ala ni'mati yazidkum wa la zikrillahi akbar. Aqimus shalah.